Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk sidang yang kedua. Ini berkaitan dengan program kerja Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Menempat Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai untuk penyampaian rencana program kerja Wakil Kepala Bidang Kesiswaan Menempat Bogor tahun ajaran 2023-2024. Biar bisa lihat semua ya. Ini saya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama kita mulai dengan kegiatan yaitu ada Kampus Expo. Ya. Nah, Kampus Expo ini diantaranya adalah mengenalkan seputar kampus baik negeri maupun swasta kepada peserta didik terutama kelas 12. Jadi program ini memang sudah terjadwal setiap tahun, tetapi tahun ini insya Allah kita rencanakan yang menyampaikan bukan hanya alumni saja, tetapi kita langsung mengundang dari perguruan tinggi yang ingin ingin promosi ke sekolah kita, seperti itu. Gimana? Ya, Pak Asep, gimana Pak Asep? Ada tambahan? Ya. Jadi sebetulnya sasarannya betul kelas 12. Cuman kan kita lebih jangka panjang ya untuk kelas 10, kelas 11 itu kan ada kesempatan untuk ada program tinggi. Jangan sampai ketika kelas 12 dia bingung baru mengikutan dia minimal gitu. Jadi bagi bagaimana Bapak dan Ibu, ini ada usulan bahwa Kampus Expo ini tidak hanya diikuti oleh kelas 12, tetapi diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11. Mungkin ya ini hanya peserta tamu mungkin kali ya, tapi intinya adalah kelas 12, mungkin seperti itu. Atau ada pendapat lain? Karena tujuan kita ini adalah untuk menyampaikan informasi mengenai perguruan tinggi, dan tujuan akhirnya adalah anak kita tertarik untuk kuliah, seperti itu sebenarnya. Atau ada usulan lain ya? Bisa saja ini Kampus Expo itu dilakukan di kelas 10, 11, 12 itu bagus, hanya kemasannya nanti. Oh iya. Nah, jangan sampai hanya sekedar mengenalkan kampus, tapi di situ seperti kemarin muncul anak jualan. Jadi sehari penuh itu mereka ada aktivitas. Jadi aktivitas yang memang mengarahkan mereka untuk berkembang. Jadi gitu ya. Jadi di situ samping juga anak rekreasi. Karena yang jualan hanya beberapa kelas gitu ya. Betul. Oh ya, terima kasih Pak Yani, usulnya lumayan bagus ini. Dan juga kita rencananya itu kita akan mengundang dari beberapa perguruan tinggi yang nantinya itu akan kita sediakan stand. Rencana seperti itu. Jadi kalau dia mau menyampaikan, mau promosi, berarti dia harus beli kayak semacam nyewa kayak gitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Dan juga nanti yang kelas 10 dan 11 atau mungkin nanti OSIS dan sebagainya mungkin bisa tadi jualan mungkin ya, seperti itu. Supaya tadi tujuan kita yang utama itu tercapai. Kemudian juga anak kelas 10 dan kelas 11 juga mendapatkan informasi mengenai perguruan tinggi tersebut. Gimana Bapak dan Ibu? Setuju? Ya, sudah seperti kita masukkan. Oh iya benar. Ya setuju ya, kita ketok ya. Ya. Karena kenceng ya? Sekali 2 kali nih? Ini 3 kali. Ya sip. Selanjutnya kita kegiatan selanjutnya adalah mengikuti berbagai macam perlombaan. Jadi anak kita ini dipacu untuk antusias dan juga dipacu untuk bisa mengikuti berbagai perlombaan. Karena kita ya salah satunya tujuannya juga ini untuk bisa
mengedepankan manfaat Bogor agar bisa bersaing dengan man-man 4 dengan man-man yang ada di Kabupaten Bogor ataupun juga man yang ada di Jawa Barat, mungkin nasional atau internasional mungkin. Seperti itu tujuan kita ya. Kira-kira setuju atau tidak ini? Setuju. Alhamdulillah. Kita ketuk lagi ya. Yang ketiga adalah rapat kerja OSIS. Setuju. Kayaknya udah tidak perlu ada perdebatan lagi kayaknya ini ya. Kemudian ada studi banding. Oh iya bener. Kemudian selanjutnya adalah studi banding. Studi banding ini OSIS, MPK ke beberapa sekolah yang dianggap bisa memberikan informasi mengenai keorganisasian. Jadi kita pilih nanti madrasah-madrasah yang unggul, yang bisa kita ambil ilmunya ya, sehingga nanti bisa diterapkan di Man 4 Bogor. Setuju? Selanjutnya PPDB. Setuju? Boleh. Kalau tahun-tahun lalu kan ada perlombaan tingkat MTS SMP. Nah itu kan termasuk promo juga sekolah kita ya Bu ya. Sudah beberapa tahun ini juga nggak pernah ada perlombaan itu. Itu untuk menarik minat juga barangkali. Jadi ya untuk tingkat SMP dan MTS itu ada perlombaan yang diselenggarakan. Terima kasih Bu Wina. Alhamdulillah ini juga di poin ke-9, poin 7 itu nanti ada gebiar Man 4 Bogor. Ya, seperti itu nantinya. Kita lanjutkan. PPDB udah ketemu tadi? Belum. Ya. Selanjutnya adalah Isra Mi'raj. Betul. Kemudian ini adalah gebiar Man 4 Bogor. Nah ini kaitannya dengan menjaring siswa, memperkenalkan Man 4 Bogor. Jadi nanti di gebiar ini kita usahakan benar-benar gebiar kayak gitu. Benar-benar gebiar, Man 4 itu gaungnya terdengar kemana-mana, sehingga nanti tujuan akhir kita itu adalah orang berbondong-bondong tidak mikir lagi masuk ke Man 4 Bogor. Sampai nanti Man 4 Bogor tidak bisa menampung siswa. Setuju? Ya berarti bulan saja kita ganti ya, tapi pelaksanaannya atau kegiatannya tetap kita laksanakan. Gimana, setuju? Selanjutnya adalah istighosah. Istighosah ini adalah semacam pembekalan buat kelas 12 supaya mentalnya kuat, karena kita bekali dengan doa-doa dan doa restu dari guru-guru yang ada di Man 4 Bogor supaya dia kuat, kemudian juga nilainya bagus seperti itu. Setuju? Nah ini program unggulan juga sebenarnya ya, karena kita pernah mencoba ini. Tapi kemasannya juga harus kita pikirkan juga. Ada wisata religi. Nah wisata religi ini tadabbur alam, yang salah satunya adalah menziarahi makam para wali. Nah kalau yang kegiatan yang lalu itu diikuti kelas 11. Kalau diikuti kelas 11 ya, mungkin untuk tahun ini supaya pesertanya lebih banyak. Karena apa? Kalau pesertanya lebih banyak berarti guru-guru juga lebih banyak yang ikut. Sebenarnya itu tujuan kita. Ya. Jadi kita benar-benar kemarin itu mencoba dengan keterpaksaan sebenarnya tadi dengan waktu yang cukup singkat juga, dan juga kayak memaksa, tetapi alhamdulillah bisa kayak gitu. Itu saya anggap sebagai awal yang bagus untuk memperkenalkan, untuk bisa memicu anak nanti tahun ini supaya bisa wisata religi itu lebih banyak lagi yang ikut. Seperti itu. Setuju? Tahunnya itu bulan Maret kembali di Bandung. Oh iya. Jadi ini tuh Bisa di bulan Mei. Mei. Kalau mau awal Biasa lebaran. Mei. Mei.
Kemarin kan baik cicilannya sekarang. soalnya kemarin itu pas kebetulan Pak, jadi nunggu uang lebaran. Nah pas kemarin itu ya, ibu mudah-mudahan yang pas lebaran yang dikasih uang katanya kayak gitu. Ternyata seperti itu. Kemudian, ya, untuk wisata religi supaya sukses, ya. berarti kita harus punya pola strategi bagaimana menarik anak-anak supaya ikut tadi dijelaskan atau caranya tadi strateginya gimana bisa ya. Jadi bukan hanya sekedar pembentukan panitia, bisa jadi tadi apakah anak-anak nabung disuruhnya atau gimana, mulai dari sekarang. Ketika upacara misalnya apakah suara atau belum itu nanti bahas mulai kelas 10. Jadi yang kita rasakan ketika wisata religi itu memang peran dari wali kelas luar biasa. Terima kasih kepada wali kelas 11 kemarin itu yang sudah benar-benar memotivasi anaknya untuk ikut ya. Jadi kalau misalnya kelas 10 kita ikut sertakan, kira-kira memungkinkan nggak ini? Atau mungkin kelas 12 kalian? Pembiayaan ya. Berarti kita fokus hanya ke kelas 11 saja ya. Mungkin nanti sosialisasinya dari awal-awal sekarang saja nanti mungkin kita sampaikan kembali. Sudah setujui ini? Wisata religi? Setuju. Kemudian salat Ramadan? Setuju. Hari Kartini? Setuju. Kelas meeting? Setuju. Kemudian kegiatan dan alat penunjang untuk kegiatan ekstra. Iya, untuk Udin. Karena apa ya? Karena kita lihat tadi salah satunya kata saya juga kayak urat nadinya kegiatan itu tadi adalah alat dan fasilitas untuk kegiatan ekstra itu. Baik bola, kemudian kalau marching tuh baju nggak ada, paskibra nggak ada. Nah makanya kita program OSIS ini mencanangkan itu tadi salah satunya. Oh iya, buat Padusa juga banyak sekali kekurangannya ini. Supaya antusias pesertanya untuk mengikuti kegiatan ekstra tadi. Tapi kalau programnya setuju? Setuju. Nanti kita tinggal disampaikan kepada Bapak Din mungkin ya, Pak Sapras nanti. Kita ketuk ya. Idul Adha. Setuju. Nah, Idul Adha ini juga kalau kita tahun tadi itu sapi dengan bobotnya yang harga berapa kemarin Teh Pak Hasim? 23. Nah, kita punya cita-cita, punya kayak semacam keinginan ya. Bagaimana kalau misalnya korban tahun depan itu mungkin ada satu yang khusus dari guru-guru jadi 2 kayak gitu. Ya nanti kan mungkin ada yang mengkoordinir atau mungkin nggak usah 2 atau 5 bisa nggak Pak Yadi? Mungkin ada yang mengkoordinir dari sekarang untuk nabung korban. Ya, supaya apa? Jadi jangan ada semacam omongan bahwa yang korban itu anak gitu, padahal gurunya mana kayak gitu kan, kayak gitu ya. Ya.
Setuju sis? Setuju. Hah? Bentar, tahun ini 22. Oh iya. Kalau yang kita nggak benar itu tahun jawaban 2022 kan? Iya kan? Iya 22 ya. Iya kalau begitu dong. Benar. Mau dirubah. Iya itu. Ini padahal benar ini sudah. Benar.
ya. Kemudian kita ketuk dulu nih. Selanjutnya adalah membentuk klub perpustakaan. Ini apa? Ini sebetulnya ketika kelas 12 kemarin ada tuh namanya APM ya, komunitas perpus itu. Tapi kan yang agak dilematis itu Bu, mereka itu ada ngebantuin kami, tapi ada nilai di rapor. itu poinnya Bu tidak ada benefit gitu Bu. Apresiasi minimal kan mungkin kalau misalnya ekskul, dia berupa ekskul ada nilainya nanti masuk Bu. Sebetulnya pernah ngobrol sama Bu Muzak itu nanti di kolaborasi sama Bastra. Tapi kan ketika saya ngobrol ke Pak Safwan katanya enggak, ini tuh bukan ekskul gitu Bu. Saya sih sebetulnya mau ekskul, mau klub atau mau komunitas apapun, tapi minimal ada nanti benefitnya untuk siswa apakah dimasukkan ke nilai mana gitu. Itu sih Bu. Kalau misalkan secara SDM kami memang perlu Bu, perlu siswa relawan ya, tapi membantu. Berarti masuk lagi ekskul baru kan ada klub kayak ada klub. Tapi nanti kegiatannya apa Bu? Harus ini dulu ya. Iya. Ada di rapor juga. Klub saya SM. Pembinaan akal. Jadi Gimana nih? Kira-kiranya? Jadi Bu Guma memang sangat membutuhkan ini ya orang yang membantu di perpustakaan. Jadi selama ini hanya relawan saja, tidak ada penghargaan baik nilai ataupun yang lainnya ya. Gimana Pak ya? Ya, kalau perpustakaan seperti OSIS bentuknya, jadi siswa saja tidak usah ada guru yang itu ya, jadi tidak bukan ekskul, tapi seperti OSIS bentuknya sama. Jadi dia belum, nggak usah ada ini pembimbingan. Oh iya gitu berarti. Tapi bahwa kontrol dari perpustakaan. Nilainya masuk mana nanti? Nggak usah ada nilai, sama. OSIS juga ada nilai nggak? Cuma ada keterangan anggota itu OSIS. Ada itu OSIS ya? Kerjain ada nggak OSIS? Nggak masuk. Organisasi ya? Ekstra tapi Organisasi apa di mana? jadi nggak masuk dia. Lupa lagi nih. Yang wali kelas ada nggak masukkan OSIS? Nggak ada saya kalau kelas itu nggak ada. Nggak ada RDM ya? Nah sekarang ada coba buah aja deh ada. Nggak ada. Iya, berarti ini sama ya Pak ya kalau yang kalau perpustakaan ya. Gimana kira-kira ini? Apa ada cara lain untuk mengapresiasi mereka gitu ya? Mungkin keinginan anak ya mungkin ada nilai, mungkin kayak gitu. Berarti di RDM-nya bisa ditambah kayak gitu. Ya pada prinsipnya bisa saja ini tadi kan Iya. ketika kita membentuk sebuah SK, membuat sebuah penanggung jawab, maka konsekuensi lokal dan keuangan harus ada. Iya benar-benar. Nah itu yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai menambah keluar tapi tidak maksimal hasilnya. Itu perlu pertimbangan. Itu maksudnya. Atau Seperti punya OSIS kan tidak ada pembina khusus kecuali yang pembina OSIS. Pembina OSIS sudah ikut di dalamnya. Gitu. Atau mungkin pas akhir mungkin ya kelas 12 mungkin ada sertifikat mungkin. Kalau memang waktu itu yang ditawarkan Pak Awal kayak gitu sih Bu. Iya ada sertifikat
terus ngelabelin, karena kalau misalkan sama kami berdua dan permintaan kan sebetulnya ke kelas-kelas harus boleh didistribusikan ya, itu tidak optimal kalau sama kami. Terus kadang diskusi-diskusi buku juga udah berjalan sebetulnya Bu, tapi memang internal di HKM aja kalau kemarin. Terus itu sih. Gimana Bapak Deni? Ada tiket. Boleh saya? Ya. Kalau menurut saya tinggal masuk aja ke ekskul literasi. Literasi kan cakupannya luas. Kalau saya masuk literasi bahasa, kalau Bu Gemma literasi perpustakaan seperti itu. Jadi menurut saya kalau memang literasi itu tidak dimasukkan ke dalam rapot, apalagi yang perpustakaan kan anggotanya lebih banyak. Jadi menurut saya lebih baik digabung ke ekskul literasi. Sama-sama literasi, cuma cakupannya literasi. Saya literasi bahasa Indonesia, yang satu lagi literasi perpustakaan. Ya berarti wadahnya ada, bukan wadah ya, wadahnya ada. Literasi berarti penanggung jawabnya tetap pembinanya satu. Iya. Kodesi. Iya. Jadi ya. Iya. Iya kayak gitu berarti masuk ke kodesi berarti ya. Iya, iya. Ada ya? Di kolom apa itu? Iya langsung, iya dulu teh. Satu belum ada. Nah, aku lupa lagi nggak ngisi RD. Di semester 1 tidak ada. Semester 2 ada. Berarti ini sepakat masuk ke literasi ya? Digabungkan. Iya benar-benar ya mungkin. Iya supaya pojok literasinya itu ada yang membina mungkin kayak gitu ya. Nah jadi yang membina itu adalah kalau perpustakaan ini mungkin kayak gitu larinya. Jadi kita boleh nambahin ada beberapa wali kelas ada tugas khusus literasi kelas. ya seksinya mungkin. Kita ketok aja nih ya, setuju ya? Lanjutkan. Ini ada penyelenggara Malfes Manfaat Bogor Literasi Festival. Sama ini lomba gema-gema. Ya, setuju ini? Setuju. Pemilihan duta baca. Setuju? Setuju. Iya, dari guru dan siswa mungkin ya. Kemudian ada reward perpustaka ya. Udah tadi ada sebenarnya ya. Ya ini apa saja ya. Ya. Ada yang lain? Oh, boleh kayak gitu. Tapi biar nggak ada di sini tuh biar ya nggak apa-apa. Ya. Betul. Ini bisa saja masuk ke perpustakaan, maksudnya masuk ke perpustakaan. Ada masalah. Ya jadi ini tetap ya berarti kayak ini berarti yang kurikulum dihapus berarti. Ya. Oh iya boleh. Iya. Bikin bisnis lain. Beda. Udah Bu Ibu Bapak? Sudah. Kita tutup untuk yang program yang terakhir ya kesiswaannya. Nah, alhamdulillah untuk sidang yang kedua berkaitan dengan berkaitan dengan rencana program kerja wakil kepala bidang kesiswaan 4 Bogor tahun ajaran 2023-2024 sudah selesai, kemudian disampaikan secara keseluruhan dan disetujui oleh yang hadir
pada hari ini. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita serahkan kepada kita serah dulu apa gimana? Kesepakatan dulu. Ya. Sebelum diperiksakan, kesepakatan dulu semua. Apakah mau istirahat? Atau lanjut? Tuntaskan. Lanjut, jangan satu kata. Sarpras setuju. Oke.